Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala habibina wa mustafana Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa hambanya penuh dengan kekurangan dan kelemahan, terutama dalam menunaikan hak-haknya, dan Bani Adam menjadi tabiat mereka khatta'un, banyak dan sering melakukan kesalahan serta dosa. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mensyariatkan untuk mereka amalan-amalan saleh, ucapan dan perkataan yang semuanya mukaffirat, menghapus dan membersihkan dosa-dosa mereka. Dengan rahmat Allah pula, semua itu Allah jadikan mudah dan ringan bagi mereka, sehingga mereka pun diharapkan bersemangat dalam menjalankannya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mukaffirat lidzunub walhamdulillah cukup banyak. Dan di antara mukaffirat itu, di antara penghapus-penghapus dosa, di antara perkara dan amalan yang membersihkan dosa dan kesalahan hamba, bahkan itu perkara yang terbesar, penghapus dosa yang paling utama dan yang paling mulia adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah dalam rububiyahnya, bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta ini, tiada sekutu baginya. Mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, bahwa hanya Dia satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi oleh manusia. Dia satu-satunya yang Maha Esa, yang boleh dituhankan, dan segala yang dituhankan selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Hal itu, kata Allah, karena Allah lah sesembahan yang hak, Tuhan yang dituhankan dengan hak, dan segala yang disembah, dituhankan selain Allah adalah batil adanya. Dalam Jami' Tirmidzi dari hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau saja engkau datang kepadaku di yaumul qiyamah, Bani Adam menghadap Allah, seandainya saja engkau datang menghadapku membawa sebesar bumi ini dosa, seberat bumi ini dosa. Seberapa besarnya bumi?
sebesar itu dosa, sebanyak itu dosa yang engkau bawa menghadapku, selama engkau tidak menyekutukan aku dengan yang lain, engkau tidak musyrik, tidak engkau sekutukan aku dengan yang lain, engkau esakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berjanji akan aku datangkan kepadamu sebesar bumi itu pula ampunanku. Maka tauhid menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, terutama jika tauhid itu dia sempurnakan, dia jaga, dia tunaikan segala konsekuensi dan tuntutan-tuntutannya. Oleh karenanya kewajiban kita masing-masing untuk semakin mempelajari dan mendekat kepada tauhid, selalu dekat dengan tauhid, mempelajari apa itu kesempurnaan tauhid, apa pula yang mencoreng dan menodai kemurnian dan kesempurnaan tauhid, karena tauhid begitu besar keutamaannya dan dia mukaffirah, penghapus dosa yang paling utama dan paling besar. Perhatikan hadis, sebesar bumi, seberat bumi engkau datang menghadapku dengan dosa, selama engkau tidak musyrik, tauhid masih terjaga, akan aku datangkan untukmu sebesar bumi itu pula ampunanku. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pula penghapus-penghapus dosa, bahkan akan membalik kejelekan seorang hamba dibalik menjadi kebaikan untuknya, adalah taubatan nasuh, taubat yang benar-benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keikhlasan seorang hamba bertobat, dengan penuh sesal, dia sesali di hadapan Allah karena telah melakukan dosa ini dan maksiat itu, dan bertekad untuk tidak lagi melakukan itu di kemudian hari. Dan jika dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hak orang lain, segera itu dia kembalikan atau dia minta untuk dihalalkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang murni, yang bersih, dengan syarat-syarat yang telah tersebutkan. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, dengan taubatan nasuha Rabb kalian akan menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar, dengan taubatan nasuha pula Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka dosa Bani Adam, sebanyak apapun, seberat apapun, kalaupun menumpuk, dosa dia sampai ke ujung langit sana, selama dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, akan Allah hapus dan Allah ampuni dosa-dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, katakan, wahai hambaku yang telah melampaui batas, banyak melakukan dosa pada diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengampuni
karena kasih sayangnya. Manusia bisa saja memaafkan, tapi bukan karena dasar rahmat, bukan karena dasar kasih sayang, mungkin karena sebab-sebab yang lain, bahkan bisa jadi karena kelemahan dan ketidakmampuannya untuk membalas sehingga dia maafkan. Tapi Allah memaafkan, Ghafur, Rahim, karena rahmatnya, karena kasih sayangnya kepada hambanya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara mukaffirat pula yang menghapuskan dosa adalah amalan-amalan soleh. Ketaatan dan ibadah yang kita lakukan setiap hari, selama amalan itu diamalkan dengan tata cara yang benar, diamalkan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, akan menghapus dosa-dosa orangnya. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, idza tawadda al-abdul muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Kalau seorang hamba berwudu, seorang hamba muslim atau mukmin, dan dia cuci, dia bilas wajahnya, gugurlah, terhapuslah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya, yang dilihat oleh kedua matanya, dan betapa banyaknya itu akan berguguran dengan air wudunya, atau Rasulullah katakan sampai tetes terakhir dari air wudu itu yang menetes dari wajahnya menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh wajahnya, dilihat oleh kedua matanya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Lalu dia basuh tangannya, maka terhapus berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, dan betapa banyaknya itu. Terhapus itu dengan air wudu yang berguguran dari tangannya, atau Rasul katakan sampai tetes terakhir dari air wudu yang jatuh dari tangannya berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Demikian pula kemudian Rasulullah katakan, fa idza ghassala rijlai kharajat kullu khati'a masyadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Lalu ketika dia cuci kedua kakinya, berguguran, terhapus dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Dia melangkah, dia berjalan, dia berlari, dia gunakan kakinya untuk melakukan maksiat dan dosa itu, gugur, terhapus dosa itu bersama air wudunya, atau Rasul katakan bahkan sampai tetes terakhir dari air wudu jatuh dari kakinya, terhapus pula dengannya dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, Rasulullah sebutkan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan saat dia dengar muadzin adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, ghufira lahu dhanbuh. Barang siapa setelah dia dengar muadzin adzan
lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, dia satu-satunya, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, raditu billahi rabba, lalu dia ucapkan aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasula, aku ridha Muhammad sebagai utusannya, wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, dengan itu terampuni dosa-dosa dia. Hadis diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, dan doa ini ma'al asaf jarang dibaca oleh seorang muslim, bahkan tullabul ilm, para penuntut ilmu sekalipun. Jika penuntut ilmu saja tidak mengamalkan, apalagi yang awam nas. Padahal keutamaannya begitu besar, terampuni dan terhapus dosa-dosa dia dengan mengucapkan doa yang cukup pendek dan sangat ringkas. Demikianlah contoh bagaimana amalan soleh, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan di setiap hari menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, min rahmatillah, dari rahmat Allah pula kepada hambanya, Allah berikan kepada mereka musim di mana Allah lipat gandakan pahala padanya. Allah hapuskan dosa-dosa mereka, tidak hanya setiap hari, demikian pula pada setiap pekan. Di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma atal jum'ah fastama' wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, amalan soleh, lalu dia datang Jumat, sholat Jumat berjamaah, dia diam dan mendengarkan khutbah yang disampaikan, maka terampuni dosa-dosa dia antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, satu pekan. Bahkan Rasul katakan ditambah lagi 3 hari berikutnya, sehingga 10 hari ke depan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa dia. Begitu besar rahmat Allah, begitu mulianya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hambanya. Rasulullah SAW rahim, rauf, penyayang kepada umatnya. Beliau ajarkan pula amalan yang ringan, amalan yang sedikit, tapi itu mampu menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Di dalam hadis Abu Hurairah pula di Bukhari Muslim, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaum mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam satu hari 100 kali, dan bisa dia lakukan saat dia berbaring, saat dia berjalan, bahkan saat dia beraktivitas sesuatu, menyetir mobil atau yang lainnya. Subhanallah wa bihamdih 100 kali dia ucapkan dalam satu hari, terhapus
dosa-dosa dia walaupun itu sebanyak buih di lautan, menghapuskan dosa-dosa dia. Dan zikrullah, amalan ringan yang banyak dan berat keutamaannya, memberatkan timbangan seorang hamba. Ketika seorang datang ke Rasulullah SAW di Tirmidzi dan dia mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam alayya qad kathurat." Syariat Islam ini terlalu banyak bagiku, terlalu berat mengamalkan ini, mengamalkan itu, perintah ini, perintah itu. Fadullani ala amalin atashabbathu bihi, maka ajarkan padaku amalan untuk aku pegangi, untuk aku jaga, sehingga dengan amalan itu terjaga pula amalan-amalan soleh dan syariat Islam yang lainnya. Maka Rasulullah katakan padanya, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jagalah selalu, usahakan selalu lisanmu basah dengan zikrullah. Artinya selalu engkau berzikir kepada Allah. Hadis sering disalahfahami oleh orang. Dia anggap orang ini, sahabat yang mulia, datang ke Rasulullah meminta amalan, kemudian itu yang dia amalkan cukup baginya, dan dengannya dia meninggalkan syariat-syariat Islam yang lain yang terlalu berat dan terlalu banyak baginya. Itu sama sekali tidak mungkin diinginkan oleh sahabat Nabi. Pikiran semacam itu jauh dari benak mereka. Tetapi yang mereka maukan, mereka ingin dari Rasulnya bimbingan, amalan yang kalau itu diamalkan meringankan dia untuk mengamalkan syariat Islam yang banyak itu, membantu dia untuk semangat menjalankan ibadah dan syariat Islam yang berat baginya. Maka zikrullah khairu mu'in, zikrullah sebaik-baik yang membantu seorang hamba. Akan ringan bagimu syariat Islam kalau engkau banyak berzikir kepada Allah. Akan tidak terasa bagimu, berat akan jadi ringan, banyak terasa sedikit seluruh syariat Islam jika engkau banyak berzikir kepada Allah. Dan itu yang Rasul ajarkan kepada sahabatnya, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Usahakan selalu lisanmu basah dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan amalan soleh sekecil apapun. La yahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an walau an yalqa akhah biwajhin talik. Rasulullah wasiatkan, jangan kamu remehkan amalan kemakrufan sekecil apapun, walaupun engkau bisa menjumpai saudaramu dengan muka yang berseri-seri, muka yang manis, senang dia berjumpa dan melihatmu, tidak dengan wajah cemberut atau semisalnya. Itu sudah kemakrufan. Begitu pula Rasul wasiatkan kepada mukminah agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dia hanya bisa berbagi marak untuk tetangganya, dagingnya sedikit dia punya, dia bisa perbanyak kuahnya, dan kuah itu yang dia berikan kepada tetangganya. Jangan dianggap remeh, gak pantas, malu. Itu tipu daya dan bisikan syaitan, sehingga kamu meninggalkan amalan soleh yang semestinya bisa engkau lakukan dan berpahala bagimu sekecil apapun. Kita ingat dan kita tahu ada seseorang yang dimasukkan surga di yaumul qiyamah hanya karena dia menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Disebutkan di riwayat, itu ranting pohon yang menjulur ke tengah jalan, mengganggu orang yang hilir mudik.
dia katakan, akan aku singkirkan ranting ini agar tidak mengganggu orang yang lewat di sini. Di akhirat diampuni dosanya dan dimasukkan dia ke dalam jannah. Kita ingat pula hadis yang Rasulullah sebutkan bagaimana di Bani Israel seorang hamba yang pelaku perzinaan ketika melihat seekor anjing, binatang najis, binatang haram, kehausan, dehidrasi yang sangat, dia turun, dia ambilkan air, diberikan ke anjing itu minum sampai puas, maka terampuni dosanya oleh Allah SWT dan dimasukkan surga. Maka jangan ada amalan sekecil apapun yang mampu engkau lakukan untuk engkau remehkan, engkau tinggalkan. Lakukan, bisa jadi amalan kecil itu yang menghapus dosa kita. Bisa jadi amalan yang remeh di mata kita, ternyata itu yang menggugurkan banyak dosa dan kemaksiatan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk beramal saleh dan meninggalkan segala maksiat dan dosa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.